Kunci utama dalam sebuah pembangunan bangsa agar mencapai titik terbaiknya adalah dengan hadirnya kualitas pendidikan yang terbaik. Lewat proses pendidikan yang berjalan dengan semestinya, akan mampu melahirkan generasi emas yang siap membawa nahkoda negara untuk berlayar dalam kegemilangan. Saat ini, Indonesia sedang mengembalikan roh-roh pendidikan yang sempat hilang dari raga kecemerlangan pendidikan, yakni dengan mengumandangkan kembali nyawa pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh, dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Secara lahiriah, anak didik memperoleh kemerdekaan dalam pendidikan melalui pengajaran, sedangkan secara batiniah diperoleh melalui pendidikan. Pendidikan yang memerdekakan merupakan proses pendidikan yang menuntun murid mengembangkan potensi-potensi positif yang mereka miliki secara bebas dalam mengeksplorasi potensi-potensi yang ada. Secara historis, pendidikan yang memerdekakan bukanlah sesuatu hal yang baru dalam dunia pendidikan kita. Sebenarnya, jauh sebelum kemerdekaan bangsa ini diproklamirkan, telah hadir pendidikan yang memerdekakan, yaitu pendidikan yang dijalankan oleh Ki Hajar Dewantara, yang kita sebut dengan pendidikan yang memerdekakan. Tokoh pendidikan ini telah mendefinisikan pengertian pendidikan yang memerdekakan manusia yang sebenar-benarnya adalah pendidikan yang melahirkan manusia-manusia yang tidak terperintah oleh orang lain, tetapi batinnya yang bisa memerintah sendiri dirinya, manusia-manusia yang berdiri tegak karena kekuatan sendiri. Dengan kata lain, manusia-manusia yang hidup lahir batinnya tidak tergantung dari orang lain, tetapi bersandarkan pada diri sendiri. Dan manusia-manusia yang cakap mengatur dirinya tertib, dengan demikian tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu kemerdekaan orang lain. Pendidikan yang memerdekakan dalam prosesnya diharapkan mampu menyesuaikan proses pembelajaran di kelas ataupun di rumah guna memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Secara sederhananya, pendidikan yang memerdekakan harus berorientasi kepada kebutuhan murid dengan memperhatikan 3 faktor utama, yakni kesiapan belajar murid, minat dan bakat murid, dan juga gaya belajar murid. Untuk mewujudkan pendidikan yang memerdekakan, guru selaku pendidik diarahkan untuk mampu menciptakan proses pembelajaran yang berdiferensiasi, baik diferensiasi konten, diferensiasi proses, maupun diferensiasi produk. Satu hal yang penting perlu dipahami oleh orang tua dan juga guru adalah anak sejatinya lahir dengan segala potensi dan minatnya. Kita, sebagai orang dewasa, tidak seyogianya memaksakan kehendak kita dalam mengarahkan minat anak yang akan meninggalkan potensi yang ada pada diri mereka. Pendidikan merupakan upaya untuk membina dan menuntun segala aspek yang melekat pada anak didik. Anak didik ingin mencapai manusia merdeka, karena ia ingin memaknai eksistensinya sebagai manusia yang beradab, mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Pendidikan dan pengajaran merupakan sarana membina, menuntun pola berpikir anak didik, baik akal budi teoritis maupun akal budi praktis mereka, demi membentuk pribadi yang berpengetahuan dan beretika.